Alhamdulillah pada kesempatan di sore ini kita bisa hadir dan sama-sama belajar pada kesempatan majelis yang mulia ini. Majelis untuk kita sama-sama belajar mengenal salah satu dari sekian banyak ilmu yang Allah titipkan kepada kita, yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan pada Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Nah, pada kesempatan di sore ini, insya Allah kita akan melanjutkan kembali kajian hadis Arba'in yang sebelumnya sudah pernah kita laksanakan beberapa bulan yang lalu. Pada kesempatan sore ini, insya Allah kita akan masuk pada hadis ke-10. Dan untuk memudahkan kita untuk mempelajari bahasan ini, maka kita akan coba untuk membahasnya dengan menggunakan slide yang ada. Materinya mudah-mudahan bisa mudah dilihat oleh semua. Ya. Nah, ini hadisnya yang ada di hadapan kita, hadis ke-10 dalam Arba'in An-Nawawiyah. Kita lihat sama-sama di sini. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu thayyib. Allah itu maha baik. La yaqbalu illa thayyiba. Dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalina. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada para rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala, Allah taala berfirman, ya ayyuhar rusul. Ya, lihat perintahnya kepada rasul. Nanti perintah kepada orang beriman di ayat berikutnya. Ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, wahai utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, kulu minat thayyibat. Makanlah dari yang baik-baik. Wa'malu sholihah, dan beramal solehlah kalian. Ya, di sini perintahnya ditujukan kepada Rasul supaya makan yang baik dan beramal soleh. Tadi Nabi SAW menyatakan Allah perintahkan kepada orang beriman, sebagaimana Allah perintah kepada Rasul. Kita lihat perintah kepada orang beriman. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya, kulu, makanlah, min thayyibati, dari yang baik-baik, ma razaqnakum, apa yang telah kami karuniakan kepada kalian. Jadi silakan makan dan makanlah yang baik-baik dari apa yang kami karuniakan kepada kalian. Nah, summa zakaror rajula. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang seseorang. Ya, seorang laki-laki yang yutilus safar, melakukan perjalanan jauh, melakukan safar. Ash'atha aghbara. Ash'atha, sampai rambutnya kusut, aghbara, berdebu. Yamuddu yadaihi ilas sama. Yamuddu yadaihi ilas sama. Mengangkat kedua tangannya, ya, mengangkat kedua telapak tangannya ke arah langit. Sambil berdoa mengatakan ya Rob, ya Rob.
Ya wahai Allah atau ya Allah, ya Allah. Wa mat'amuhu haramun. Dan makanannya atau sementara makanannya haram. Wa mashrabuhu haram. Dan minumannya pun haram. Kemudian wa malbasuhu haramun, dan pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil harami, dan diberi asupan dari makanannya atau sumber yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Maka bagaimana mungkin akan dikabulkan? Bagaimana mungkin akan dikabulkan? Nah, hadis ini rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita coba pelajari, kita coba cermati bagian per bagian dari hadis. Kita mulai dari bagian atas, ketika Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu, dari sahabat Abu Hurairah. Dari sahabat Abu Hurairah. Kita semua ketahui sahabat Abu Hurairah termasuk salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Kita ketahui sahabat Abu Hurairah termasuk sahabat yang dikenal termasuk ulama, ahli ibadah, ahlus suffah. Dan jumlah riwayatnya yang banyak tersebut mencakup banyak persoalan agama. Dari mulai masalah-masalah pokok atau prinsip agama sampai beberapa detail-detail agama. Nah, sahabat Abu Hurairah ini nama aslinya Abdurrahman. Dan itu pendapat yang dipilih oleh banyak ulama, Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Ini nama asli dari Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah adalah kunyah. Kunyah itu biasanya diawali dengan Abu kalau untuk laki-laki atau Ummu untuk perempuan. Jadi nama aslinya nama aslinya Abdurrahman, nama asli dari Abu Hurairah. Nah, kemudian tentu sanad hadisnya lengkapnya bisa dicek langsung di Sahih Muslim. Dan ini cara yang dibenarkan kalau orang mau menyebutkan hadis bisa mencukupkan dengan hanya menyebutkan nama sahabatnya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang ada di sini. Dan contoh seperti ini kita bisa temukan di banyak sekali buku-buku hadis. Arba'in Nawawiyah yang di hadapan kita ini, kemudian ada Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, dan kitab-kitab hadis yang banyak dikenal di kalangan masyarakat. Kemudian beliau menuturkan, jadi sahabat Abu Hurairah yang bercerita kepada kita, menyampaikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat di sini kata Abu Hurairah, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala thayyibun. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu maha baik, thayyib. La yaqbalu, tidak menerima, illa thayyiba, kecuali yang baik. Jadi Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Yang tidak baik, Allah tidak berkenan untuk menerimanya. Nah, kemudian
Telah disebutkan bahwa Allah Maha Baik dan Allah hanya menerima yang baik-baik, lalu ditambahkan dengan lanjutannya. Disampaikan di sini bahwa wa innallaha, dan sesungguhnya Allah amara, memerintahkan al-mu'minin, orang-orang beriman. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan pada orang beriman. Bima amara bihil mursalin, dengan perintah yang juga Allah sampaikan kepada para utusannya, para rasul. Jadi perintahnya sama. Nah, kita lihat di mana perintahnya yang sama ini, kita lihat di dua ayat ini. Redaksinya sedikit berbeda, tapi isinya sama. Kita lihat dari mulai Rasul dulu. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul. Ya, tertuju kepada semua rasul. Kulu minat thayyibat, makanlah dari thayyibat. Ya, makanlah dari yang baik-baik. Wa'malu sholihan, dan beramal solehlah kalian. Wa'malu sholihan, dan beramal solehlah kalian. Ini perintahnya sama. Perintahnya untuk makan yang baik-baik dan beramal soleh. Ini perintahnya. Kemudian waqala ta'ala, dan Allah Ta'ala pun perintahkan. Allah Ta'ala perintahkan kepada kaum beriman. Waqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah, min thayyibati ma razaqnakum, dari semua yang baik, dari apa yang telah kami karuniakan. Jadi apa yang telah Allah karuniakan yang begitu melipat dan beragam dan sangat banyak, Allah merintahkan untuk ketika kita makan, kita memilih yang thayyibat. Tapi diperintahkan untuk makan yang baik-baik. Makan yang baik-baik. Nah, kemudian perintahnya sama. Perintah kepada Rasul, perintah kepada orang beriman. Summa dzakaror rajula. Nah, kemudian Nabi SAW menjelaskan hubungannya. Kenapa kita ini perlu makan yang baik? Kenapa kita perlu makan yang baik? Kita lihat di sini, summa dzakaror rajula. Kemudian Rasul menyebutkan kisah tentang seseorang, seorang laki-laki yang yutilus safar, yang melakukan safar, melakukan perjalanan. Dan perjalanan jauh, atau la yutilu itu artinya jauh, tawil. Jadi bukan perjalanan safar yang dekat, tapi jauh. Yang safar merupakan salah satu peluang seseorang mendapatkan waktu mustajab, kesempatan mustajab untuk berdoa. Itu sebabnya kalau kita kebetulan sedang safar, perlu manfaatkan sebaik-baiknya dengan beragam doa.
Kita nggak tahu doa mana yang Allah kabulkan, tapi itu adalah waktu mustajab. Sayang sekali kalau sampai terlewatkan, tidak digunakan untuk berdoa. Nah, selain menunjukkan safar yang jauh itu, ada ciri fisik yang disebutkan di sini dua. Yang pertama ash'atha, yang kedua aghbaro. Ash'atha itu artinya rambutnya kusut. Jadi kalau kita melihat ada orang bepergian sampai rambutnya kusut, berantakan, kita mengatakan itu wajar. Biasa itu. Maklum ya. Kita sangat memaklumi kalau sampai ada orang bepergian kemudian rambutnya berantakan. Rambutnya kusut. Makanya dalam hadis Jibril justru dirasa aneh, dan itu hadisnya ada pada hadis Arba'in juga, ketika didapati ada seorang yang datang menemui Nabi SAW, pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, rapi, bersih, bertemu dengan Rasul SAW, bukan musafir, tapi tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenali orang ini. Ini dianggap aneh. Karena biasanya, kalau orang dengan penampilan rapi seperti itu, rambutnya nggak kusut, itu biasanya, oh ini penduduk lokal, nih, bukan pendatang, bukan musafir. Kalau warga dari kampung sendiri, dari tempat kita tinggal, atau tinggal sekitar kita, kalau rambutnya rapi, pakaiannya bersih, kita akan mengatakan, ya pantas kan, memang orang sini. Tetapi akan terasa aneh kalau dia itu musafir, tapi penampilannya kok tidak seperti musafir. Nah itu aneh. Karena musafir itu biasanya penampilannya rambutnya kusut, kemudian aghbaro, pakainya berdebu, bahkan bisa sampai wajahnya pun berdebu. Kita tahu di padang pasir, orang melakukan perjalanan bisa rambutnya kusut, pakaiannya jadi nggak karuan, kemudian berdebu. Itu satu hal yang biasa sekali. Tapi orang dalam kondisi seperti itu, kalau dia musafir, dia berdoa, ini potensi atau peluang doanya mustajab sangat besar. Ditambah lagi, yamuddu yadaihi ilas sama. Lalu dia mengangkat kedua telapak tangannya. Dia angkat ke langit. Dia menghadap ke langit. Doa minta kepada Allah. Menengadahkan tangan ke langit. Ya, menengadahkan tangan ke langit. Jadi, yutilus safara ash'atha aghbara yamuddu yadaihi ilas sama. Jadi selain safar, menengadahkan kedua telapak tangannya ke langit. Dan itu merupakan salah satu adab berdoa yang kita semua berharap menjadi sarana dikabulkannya doa. Lalu ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, wahai Rabb. Jadi artinya ini ungkapan memohon, ya, memelas, minta-minta. Dan kalau kita terhadap Allah SWT, tentu kita sangat layak untuk bersikap memelas-melas, minta-minta, ngemis-ngemis. Ya, karena memang Allah nyatakan bahwa antumul fuqara'u ilallah. Kalian adalah orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan pada Allah SWT. Bahwa kalian tuh ngemis-ngemis, melas-melas, iya. Itulah sifatnya manusia, sifatnya makhluk. Kalau kita ngemis-ngemis, minta ini, minta itu, iya karena memang aslinya kita itu memang miskin, fakir. Yang kaya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita minta-minta. Minta apa? Allah bisa dimintai apa saja. Diminta yang fisik maupun yang non-fisik. Minta kesehatan, minta harta, minta pakaian, minta kendaraan, minta alat komunikasi, alat transportasi, apa saja kita bisa minta kepada Allah. Yang berhubungan dengan dunia maupun yang berhubungan dengan akhirat. Kita bisa mintakan semuanya kepada Allah SWT. Dan termasuk adab dalam berdoa, kita mengawalinya dengan, atau kita di sela-sela doa kita, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir, menggunakan Asmaul Husna atau menyebut Allah SWT.
Bisa dengan ya Rabb, ya Allah, ya Rahman, dan Asmaul Husna yang lain. Kata yang mirip dengan makna ini adalah Allahumma, yang artinya ya Allah. Jadi Allahumma itu artinya ya Allah. Nah, kemudian wa mat'amuhu haram. Kita lihat, ini semua adalah sarana terkabulnya doa. Safar, kemudian menengadahkan tangan, lalu menyebut Allah SWT dengan Rabb, dengan Allah, dengan Rahman, dan semacamnya. Tapi apa? Wa mat'amuhu haramun. Tetapi disayangkan. Mat'amuhu haram. Makanannya haram. Wa mashrabuhu haramun. Dan minumannya haram. Makanannya haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haramun. Dan pakaiannya pun haram. Wa ghudhiya bil haram. Jadi asupan makanan yang masuk itu sumbernya haram. Nah, fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin dia akan dikabulkan? Untuk menegaskan bahwa meskipun musafir, meskipun menengadahkan tangan, meskipun nyebut ya Rabb, ya Allah, Allahumma, ya Rahman, ya Rahim, tapi kalau makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, sumber makanan yang digunakan untuk menjadi asupan dirinya, untuk tumbuh daging dalam tubuhnya dari sumber haram, maka bagaimana mungkin akan dikabulkan. Jadi ini menjadi penyebab tidak dikabulkannya doa. Jadi kalau sekarang kita berdoa, kok susah sekali dikabulkan? Coba lihat, salah satu penyebab dari sekian banyak penyebab tidak dikabulkannya doa adalah bisa jadi ini. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, isi asupan yang masuk ke dalam dirinya dari sumber haram. Ya. Jadi ya, kebutuhan yang jadi kebutuhan sehari-harinya semuanya dipenuhi dari sumber haram, atau tidak semua, banyak dari sumber haram. Nah, berarti hadis ini mengajarkan kepada kita juga kita perlu belajar mengenali pintu-pintu penyebab doa tidak terkabulkan. Kita lihat di sini ada beberapa pelajaran yang kita bisa ambil. Yang pertama, dalam hadis ini terdapat pelajaran tentang sucinya Allah Ta'ala dari segala kekurangan dan Innallaha thayyibun. Bahwa Allah itu maha baik dan Allah maha suci, tidak punya kekurangan, tidak punya celah, tidak punya aib, tidak punya cacat sedikit pun. Kalau kita manusia, sampai pada kelebihan kita pun kadang-kadang masih punya kelemahan. Itu bayangkan, itu bicara kelebihannya, kita belum bicara kelemahan. Itu kelebihan yang kita miliki saja masih punya kelemahan. Apalagi yang betul-betul kelemahan, kejelekan, keburukan. Contohnya misalnya, kita punya ilmu, itu kelebihan. Tapi ternyata ilmu yang kita miliki juga punya kelemahan. Diawali dengan ketidaktahuan. Setelah itu, setelah dipelajari dan sudah tahu, ternyata ada kelemahan yang lain. Yaitu kelemahannya lupa. Bisa jadi yang sudah dipelajari ternyata lupa. Kemudian bisa jadi ilmu yang sudah dipelajari mulai tercampur dengan yang lain. Nah, intinya banyak kelemahan pada ilmu yang kita miliki. Itu pun ilmu yang kita miliki bukan ilmu yang seluas-luasnya tanpa batas. Banyak kekurangan, banyak kelemahan. Kita bisa lihat orang yang paling berilmu,
dalam sebuah bahasan pun masih kadang-kadang tidak mengetahui beberapa bahasa dalam ilmu tersebut. Yang kedua, Allah Ta'ala tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. La yaqbalu illa thayyiban. Maka siapa yang bersedekah dengan barang haram tidak akan diterima. Karena itu bukan barang baik. Sumbernya haram atau barang yang disedekahkan barang haram. Barang haram itu apa? Ya, nanti bisa dijabarkan dengan beragam. Bisa dari hasil korupsi, hasil mencuri, hasil menipu, hasil curang, dan sederet kemaksiatan dan dosa-dosa lainnya. Yang ketiga, sesuatu yang disebut baik adalah apa yang dinilai baik di sisi Allah. Nah, ini standar. Maka kalau kita bicara tentang kebaikan itu ukurannya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menurut ukuran manusia, kita bisa berbeda pendapat. Menurut saya baik, yang lain mengatakan, oh kalau menurut saya tidak. Nah berarti beda pandangan. Dan kita bisa berdebat panjang. Maka ukurannya dikembalikan kepada Allah SWT. Bagi sebagian orang dianggap tidak baik, terserah. Karena bisa jadi orang punya penyimpangan, sampai penyimpangan dari fitrah, sehingga memandang sesuatu yang baik jadi buruk, atau sebaliknya. Misalnya kalau yang sekarang sedang hangat dibicarakan, ketika orang bicara tentang LGBT, bagaimana mungkin orang menganggap itu sebagai perilaku normal? Bahkan ada yang menghubungkan bahwa itu adalah sesuai dengan fitrah. Itu yang susah diterima oleh akal. Gimana ceritanya kok bisa itu dianggap sesuai dengan fitrah? Sementara fitrahnya manusia itu berpasangan itu artinya laki dengan perempuan. Sama dengan kalau saya mengatakan berpasangan itu atas dengan bawah, bukan atas dengan atas. Atau depan dengan belakang, kanan dengan kiri. Utara, selatan, timur, barat, itu namanya berpasangan. Kalau utara-utara, bukan berpasangan. Atas-atas, tidak berpasangan. Laki-laki. Maksudnya laki dengan laki. Perempuan dengan perempuan. Itu tidak berpasangan. Nah, sehingga kalau pernikahan ya dimaksudkan berpasangan adalah laki-laki dengan perempuan, bukan yang lain. Baik itu bukan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau mungkin dengan hewan misalnya. Kemudian yang keempat, berlarut-larut dalam perbuatan haram akan bisa mungkin kita upayakan ketika melakukan dosa segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dibiarkan berlarut-larut dalam dosa. Kemudian yang kelima, orang yang maksiat tidak termasuk mereka yang dikabulkan doanya kecuali mereka yang Allah kehendaki. Maka kalau berbuat dosa segera bertobat. Apakah tidak mungkin dikabulkan doanya? Ya, kalau bicara mungkin saja. Kalau bicara kemungkinan. Tapi itu semua dikembalikan pada kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, nah itu yang paling berat. Yang keenam, makan barang haram dapat merusak amal dan menjadi penghalang diterimanya amal perbuatan. Maka sebisa mungkin jangan makan makanan haram. Orang bisa mengatakan, tapi makanan yang saya konsumsi halal, ada sertifikat halal dari MUI misalnya. Ya, itu bentuk halal dari zatnya, tapi cara mendapatkan. Cara mendapatkannya dengan menganiaya orang, mengintimidasi orang, dengan mencuri, dengan merampok, dengan membunuh, dengan korupsi, dengan curang, dan segala bentuk kejahatan. Nah ini yang dimaksud juga masuk dalam makna haram tadi. Bisa zatnya, bisa juga cara mendapatkannya. Yang ketujuh, anjuran untuk berinfak dari barang yang halal dan larang untuk berinfak dari barang atau sesuatu yang haram. Anjurannya,
berinfak dari yang halal. Yang kedelapan, seorang hamba akan diberi ganjaran jika memakan sesuatu yang baik dengan maksud agar dirinya diberi kekuatan untuk taat kepada Allah. Jadi seorang hamba akan diberi ganjaran jika memakan sesuatu yang baik dengan maksud agar dirinya diberi kekuatan untuk taat kepada Allah. Jadi makannya itu dengan niat untuk bisa lebih kuat dalam beribadah. Bukan cuma sekedar asal makan yang penting jadi gemuk, sampai sekedar hanya memperbesar tubuh, tapi untuk supaya kuat dalam taqarrub atau taat kepada Allah, ibadah kepada Allah. Yang kesembilan, doa orang yang sedang safar dan yang hatinya sangat berharap akan terkabulnya doa, itu termasuk doa yang mustajab. Jadi kalau kita musafir, manfaat untuk berdoa. Pergian nggak harus jauh-jauh, dari Jogja ke Sragen, dari Jogja ke Purwokerto, dari Jogja ke, nah itu manfaatkan waktu-waktu mustajab. Nah kemudian dalam hadis ini nomor 10, dalam hadis terdapat sebagian sebab-sebab dikabulkannya doa. Tadi kita sebutkan perjalanan jauh, kondisi yang bersahaja dalam pakaian dan penampilan dalam keadaan kusut dan berdebu, artinya kondisi apa adanya. Kemudian mengangkat kedua telapak tangan ke langit, meratap dalam berdoa, lalu kemudian punya keinginan kuat dalam permintaannya. Minta, betul-betul minta, supaya Allah kabulkan. Lalu mengkonsumsi makanan, minuman, dan pakaian dengan sesuatu yang halal. Nah, ini menjadi sebab dikabulkannya doa. Maka kita usahakan pakaian kita ini halal. Halal maksudnya apa? Kita mengatakan kainnya halal. Iya, kainnya halal. Tapi cara mendapatkannya, cara mendapatkan dengan cara haram, nah itu bukan haram pada kainnya, tapi haram pada cara mendapatkannya. Nah, ini jemaah sekalian rahimakumullah, beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ke-10 yang terdapat dalam Arba'in An-Nawawiyah. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa ambil. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.